Tangis bayiku menggema. Namun bersamaan dengan itu, tawa terdengar tepat di telinga. Lalu, siapa yang tertawa di sebelahku? Mbak, Mas Heru, tolong, begitu sambil meraba dinding, berjalan tertatih keluar rumah. Kamar ibu mertua kosong, dapur pun kosong, hingga akhirnya aku memutuskan untuk keluar rumah. Bagaimana mungkin? Baru saja ibu dan bude mengobrol di luar. Ibu mertua juga masih disuapi Mas Heru di kamar. Lalu sekarang, kemana mereka semua pergi? Hati kecilku mengingatkan untuk membaca doa. Namun, entah kenapa, otakku kosong. Tak satu pun kalimat doa-doa selamat yang biasa aku hafal teringat. Dulu, saat menonton film horor di kaset DVD, aku sering berkomentar, harusnya dalam keadaan seperti ini ingat Yang Maha Kuasa. Tidak ada kekuatan yang lebih besar dari pelindungnya. Tapi kini, aku mengalaminya sendiri. Aku baru mengerti. Ya Allah, bagaimana ini? Aku berlari keluar rumah, mencari mereka. Namun, tetap tak kutemukan siapapun. Hati makin tak karuan. Pikiran melayang entah kemana. Mataku menyapu segala arah. Tetapi, tak satu pun manusia terlihat di sekitarku. Kemana mereka semua? Belum lagi perutku semakin sakit. Rasa kram yang semula datang sekali, kini semakin sering dan ngilu. Pikiranku tertuju pada rumah bude yang letaknya paling dekat. Meski aku harus melewati sedikit hutan di samping kebun coklat sebelah rumah ibu. Aku berlari menyusui jalan tanah. Satu tangan menyangga perut yang terasa perih luar biasa. Yang kuinginkan saat ini hanya satu, anakku selamat. Meminta bantuan bude adalah satu-satunya yang bisa aku lakukan. Ya Allah, ini sangat sakit sekali. Namun kakiku tetap kupaksakan berlari. Jalanan sangat gelap, tak ada satupun cahaya. Petir sesekali menyambar, menampakkan jalan tanah yang sepi dan basah. Rintik hujan mulai turun, membawa angin dingin yang menusuk kuping. Semakin lama, rintik itu berubah menjadi hujan deras. Tubuhku basah kuyup, perutku semakin nyeri. Baru kusadari, aku sudah cukup lama berlari. Namun, kanan dan kiri jalan masih sama, hutan. Aku berhenti sejenak, mengedarkan pandangan, dan pohon besar di pinggir jalan ini. Aku sudah melewatinya tadi. Kenapa aku kembali lagi ke sini? Rumah bude mana? Padahal jarak rumahku ke rumah bude hanya sekitar 10 menit berjalan kaki. Tapi ini sudah lebih lama. Ya Allah, tubuhku limbung dan ambruk di tengah jalan becek. Tangisku pecah. Simbo, tolong, ya Allah, aku wedi. Aku merintih sambil memegangi perutku, merasakan gerakan bayiku di dalam. Nak, maafkan emak yo, emak gak tahu harus bagaimana, bisikku sambil mengelus perut. Tolong, jangan keluar dulu nak, kita harus bisa melewati semua ini. Petir menyambar keras. Aku terkejut dan berbalik. Sekilas, aku melihat seseorang di belakangku. Saat cahaya petir menghilang, tampak sebuah lentera redup di tengah jalan, menyala di tengah hujan deras. Perlahan, aku bangkit. Mataku terpaku ke arah sana. Kakiku melangkah ingin mendekat. Namun, tiba-tiba aku teringat sesuatu. Aku sedang disesatkan. Sesuatu yang tak kasat mata telah membuatku tak bisa melihat keberadaan keluargaku sendiri. Lalu, orang itu,
Jangan-jangan dia bukan manusia. Aku berbalik dan melangkah cepat. Sesekali mataku menoleh ke belakang. Lentera itu bergerak mengejarku. Aku berteriak sambil mempercepat langkah. Semakin cepat aku berlari, semakin cepat pula lentera itu mendekat. Hingga akhirnya aku kelelahan dan berhenti. Lentera itu pun ikut berhenti. Ya Allah, petir kembali menyambar. Di bawah cahaya sesaat itu tampak sama sosok seorang nenek. Rambut putihnya disanggul rapi. Ia mengenakan baju panjang berwarna abu-abu kusam. Di tangannya, lentera kecil bergoyang tertiup hujan. Wajahnya tak terlihat jelas, tertutup hujan dan jarak. Aku terengah-engah menatapnya penuh harap. Hei, sampean siapa? Mau apa? Kalau baik, tolonglah aku. Beberapa detik hening. Lalu, nenek itu berjalan ke arahku. Jantungku berdegup kencang. Aroma minyak wangi khas orang tua tercium jelas saat ia mendekat. Perutku kembali terasa kencang. Nenek itu berhenti tepat di depan. Cahaya lentera menampakkan wajahnya. Asing. Aku yakin aku belum pernah bertemu dengannya. Siapa Mbah? Tanyaku gugup. Dia diam sejenak, lalu mengulurkan tangannya. Mbah mau membantu kamu. Ayo. Jika kalian menemukan channel ini, itu tandanya kalian sudah masuk di dunia misterius, di mana setiap kisah menyimpan rahasia, setiap bayangan punya cerita. Jika kalian berani nonton sampai akhir, subscribe, like, dan tinggalkan jejak di kolom komentar sebelum cahaya padam, agar jejak kalian tidak hilang di antara bayangan. Saat hendak meraih tangannya, sakit. Perutku menegang hebat. Lekas, Ndu. Ia memegang tanganku dan membantuku berdiri. Hujan makin deras. Jarak pandang semakin terbatas. Kami berjalan tertatih. Bahkan aku merasa seperti diseret. Aduh, Mbah, sakit sekali. Tahan, Ndu. Dan entah bagaimana, tiba-tiba kami sudah berada di kuburan. Nenek itu mendudukkanku di samping sebuah makam. Makam itu tak asing. Makam Simbah. Bagaimana Mbah tahu makam Simbah saya? Ia tak menjawab. Tangannya mengambil cangkul dan mulai menggali makam itu. Tangisku tertahan. Rasa ingin mengejar semakin menjadi. Tahan sebentar, Nduk. Tubuhku kembali dipapah. Lubang makam terbuka. Kain kapan kecoklatan membungkus kerangka simbahku. Tanah becek dan berair. Aku diturunkan ke dalam. Papan liang dibuka. Mbah, aku menoleh lemah. Nduk, eling bayimu. Aku terdiam. Aroma tanah dan amis menusuk hidup. Papan liang ditutup. Yang penting kamu dan bayimu selamat, bisiknya. Aku mengganggu. Tanah ditimbun. Sesak. Perutku ditekan hebat. Aku mengejar. Sekali gagal. 2 kali tangis bayiku menggema. Namun bersamaan dengan itu, tawa terdengar tepat di telingaku. Aku melotot. Suara nenek tua. Padahal nenek yang menolongku ada di atas. Lalu siapa yang tertawa di sebelahku?